Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuha abna'i talabah al-mutana'imuna bis-sihhah, ma ajmalal mangdar fi hadha as-sabahil bakir. Kaifa halukum? Alhamdulillah, antum bi khair? Tayyib. Alhamdulillah, lakina fi hadha as-sabah fi hadhihi al-hissah fa insyaallah sanata'allam jama'atan. Mada darsuna al-an? Tayyib, darsuna al-an at-tarikh wal hadarah al-islamiyah. Wa qubayla istimraru hadhihi ad-dirasah, hayya naqra qiraah basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Abna'i talabah al-mutana'imuna bis-sihhah, kama ta'allamna fil usbu' al-madi darasna anil hadarah al-islamiyah khususan fi daulah al-ayyubiyah. Wa fi hadzal liqa' fa bi'idnillah insyaallah sanata'allam jama'atan anil ulama fi daulah al-ayyubiyah. Salafan wa muqaddaman atlubu minkumul afwa bi annani atakallam bil lughah al-Indonesia. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Fa insyaallah dalam pertemuan hari ini kita akan belajar tentang ilmuwan-ilmuwan masa dinasti Ayyubiyah. Namun sebelum itu alangkah baiknya Ustadz sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari aspek afektif, setelah belajar ini harapannya adalah Ananda bisa menunjukkan sikap kritis dan ilmiah di bidang ilmu pengetahuan seperti yang dicontohkan ilmuwan Islam. Berikutnya dari aspek kognitif, setelah belajar materi ini Ananda mampu menemukan peran ilmuwan muslim pada masa daulah Ayyubiyah dalam memajukan peradaban Islam. Berikutnya tujuan pembelajaran kita dari aspek psikomotorik. Setelah belajar materi ini harapannya Ananda mampu menyusun peran ilmuwan muslim memajukan peradaban dan kebudayaan Islam masa daulah Ayyubiyah dalam bentuk peta konsep. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya akan Ustadz sampaikan juga proses penilaiannya yang akan Ustadz ambil dari 3 aspek. Yang pertama sikap, ya, selama pembelajaran akan diamati sikap Ananda di dalam mengikuti pembelajaran ini, baik ketika penyampaian materi atau ketika nanti ada proses diskusi. Kemudian penilaiannya diambil dari nilai di mana Ananda mampu memahami materi yang disampaikan. Kemudian dari aspek keterampilan atau psikomotorik, diharapkan nanti Ananda mampu membuat peta konsep atau mind mapping berkaitan dengan materi ilmuwan muslim masa dinasti Ayyubiyah. Abna'i talabah al-mutana'imuna bis-sihhah, Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya Ustadz sampaikan terlebih dahulu tahapan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, insya Allah nanti akan ada penjelasan materi ilmuwan muslim dan perannya pada masa dinasti Ayyubiyah dari saya. Kemudian berikutnya setelah materi tersampaikan, insya Allah nanti kita akan lakukan diskusi secara berkelompok. Masing-masing terdiri sekitar 6 orang dari setiap kelompoknya. Kemudian setelah diskusi kelompok di kisaran
20 sampai 25 menit adalah presentasi dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Kemudian setelah presentasi hasil diskusi, kita ambil kesimpulan materi secara bersama-sama. Abna'i Thalabah al-Mutana'imuna bis-Shihah, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bahan ajar dan sumber referensinya materi kali ini Ustadz ambil dari Tarikh Al-Hadrah Al-Islamiyah terbitan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah. Abna'i Thalabah al-Mutana'imuna bis-Shihah, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, berbicara tentang ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Insya Allah akan kita kenal beberapa nama. Ilmuwan yang pertama adalah Abdul Latif Al-Baghdadi. Beliau lebih dikenal sebagai seorang dokter Egyptologis atau ahli sejarah Mesir. Ternyata beliau juga seorang pengembara dan penulis produktif. Kemudian ulama berikutnya yang akan kita pelajari adalah Fakhruddin Ar-Razi. Siapa beliau? Seorang ulama ahli usul dan ahli tafsir, cendekiawan dan penulis besar. Kemudian nanti ada nama ulama Ibnu Qudamah. Siapa beliau? Dikenal sebagai ulama yang zuhud dan juga pewakaf madrasah. Berikutnya ada nama Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau dikenal sebagai ulama hadis yang bergelar Al-Hafidh. Ananda, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Berbicara tentang Abdul Latif Al-Baghdadi, ulama dinasti Ayyubiyah yang pertama, apa yang bisa kita dapatkan informasi tentang beliau? Beliau lahir di Baghdad, Irak, hidup antara tahun 1162 hingga 1231 Masehi. Beliau adalah seorang dokter yang handal, pakar tentang sejarah Mesir atau Egyptologis, kemudian seorang pengelana atau pengembara dari satu negara ke negara lain. Bahkan ia pun dikenal sebagai seorang penulis paling produktif pada zamannya. Ananda, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Informasi lain yang bisa kita dapatkan tentang Abdul Latif Al-Baghdadi, beliau adalah belajar ilmu filologi. Jadi beliau pernah belajar ilmu filologi. Apa sih itu filologi? Adalah disiplin ilmu pengetahuan yang bertujuan memahami kebudayaan suatu bangsa melalui teks-teks tertulis di dalam naskah-naskah klasik. Kemudian juga tertarik dalam bidang filsafat dan kedokteran. Kemudian juga beliau menimba ilmu di Damaskus, Suriah, dan Mesir. Informasi lain berkaitan dengan Abdul Latif Al-Baghdadi, mengajar kedokteran dan di filsafat di Kairo, Mesir, Damaskus, dan Aleppo, Suriah. Informasi lain dari Abdul Latif Al-Baghdadi adalah karya beliau dalam bidang kesehatan ada 2, yaitu Al-Muhtarat fi At-Tib dan At-Tib min Al-Kitab wa As-Sunnah. Abna'i Thalabah al-Mutana'imuna bis-Shihah, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah kita tadi belajar tentang Abdul Latif Al-Baghdadi, kita bergeser ke ulama lain yang bernama Fakhruddin Ar-Razi. Nama lengkap beliau Muhammad bin Umar bin Al-Hasan At-Tamimi Al-Bakri At-Tabaristani Ar-Razi Fakhruddin, atau dikenal dengan Fakhruddin Ar-Razi. Lahir di Rai tahun 543 Hijriah, wafat di Harrah pada tahun 606 Hijriah, sehingga kurang lebih beliau berusia 63 tahun. Informasi lain yang bisa kita dapatkan, beliau adalah seorang ulama ahli usul dan ahli tafsir. Dikenal juga sebagai seorang cendekiawan dan penulis besar pada masanya.
Abna'i Thalabah Al-Mutana'imuna Bisihah, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Fakhruddin Ar-Razi pernah belajar kepada ayahnya berbagai ilmu macam pengetahuan. Kemudian beliau banyak menulis yang tersebar di dunia belahan barat hingga timur. Kemudian beliau sangat sekali dihormati di kalangan penguasa Khawarizm dan lain sebagainya. Beliau juga sering menggelar majelis pengajian yang dihadiri oleh para pejabat, ulama, dan masyarakat berbagai lapisan. Lalu informasi lain yang bisa kita dapatkan dari Fakhruddin Ar-Razi, beliau berpendapat bahwa pegangan hidup manusia yang paling utama adalah kitab suci Al-Quran. Ananda, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, berbicara tentang karya-karya Fakhruddin Ar-Razi banyak sekali. Di antaranya ada Ihkamul Ahkam, Al-Muhassal fi Usul Al-Fiqh. Kemudian dalam bidang tafsir ada Mafatihul Ghaib, Asrar Tanzil wa Anwarut Ta'wil. Kemudian ada Al-Burhan fi Qiraatil Quran. Kemudian juga ada Al-Milal wa An-Nihal. Abna'i Thalabah Al-Mutana'imuna Bisihah, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian ulasan singkat berkaitan dengan ulama-ulama pada masa dinasti Ayyubiyah. Sekarang setelah Ustadz sampaikan paparan singkat materi berkaitan dengan ulama-ulama pada masa dinasti Ayyubiyah, silahkan dibentuk kelompok ya, masing-masing 6 siswa berurutan nomor 1 berpasangan dengan nomor 2, berpasangan dengan nomor 3, berpasangan dengan nomor 4, 5, dan 6 menjadi satu kelompok. Kemudian nomor 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 menjadi satu kelompok. Dan berikutnya presensi seterusnya menjadi satu kelompok, dalam satu kelompok 6 siswa. Baik Ananda, setelah kelompok terbentuk, silahkan pilih tempatnya yang senyaman mungkin. Lakukan diskusi bersama teman-temanmu ya, sekitar 25 menit berkaitan dengan ulama-ulama yang tadi Ustadz sudah sampaikan. Silahkan didiskusikan biografi singkatnya, karya-karyanya, peran-perannya bersama kelompok-kelompok kalian masing-masing. Silahkan, waktu Ustadz berikan. Baik Ananda, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Abna'i Thalabah Al-Mutana'imuna Bisihah. Alhamdulillah, diskusi dan juga presentasi materi tentang ilmuwan muslim pada masa dinasti Ayyubiyah sudah kalian sampaikan. Tadi beberapa kelompok sudah menyampaikan ringkasan materinya atau kontribusi perannya. Maka di sini mari kita simpulkan secara bersama-sama. Yang pertama, dari sosok seorang figur Abdul Latif Al-Baghdadi, adalah seorang dokter yang handal dari ulama dinasti Ayyubiyah. Bukan hanya sebagai seorang dokter saja, beliau seorang pakar tentang sejarah negeri Mesir yang dikenal dengan Egyptologis. Kemudian juga beliau itu dikenal sebagai seorang pengembara, seorang pengelana, bukan sebagai seorang traveling yang hanya melihat satu destinasi wisata, tetapi mengunjungi satu negara ke negara untuk mencari atau menuntut ilmu. Harapannya Nanda juga demikian. Hal ini sesuai selaras dengan pepatah bahasa Arab, safir tajid aywadun amman tufariq fangsab fa inna ladidal aisi fin nasab. Bepergianlah, tinggalkanlah tempatmu, engkau akan mendapatkan gantinya. Dan satu kenikmatan itu di dalam ketika kita sudah maksimal di dalam berusaha atau menuntut ilmu di wilayah-wilayah lain. Ananda, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, ringkasan materi berikutnya berkaitan dengan Abdul Latif Al-Baghdadi adalah beliau seorang ilmuwan yang sangat perhatian
terhadap disiplin ilmu filsafat dan ilmu kedokteran. Sekarang kita akan meringkas materi berkaitan dengan ulama Fakhruddin Ar-Razi. Sebagai sosok seorang ulama berpengaruh dan menjadi teladan, beliau juga berguru kepada ayahandanya sendiri. Kemudian beliau dikenal sebagai seorang ulama yang produktif di dalam menulis. Beliau juga dikenal sebagai ulama ahli usul dan ahli tafsir. Seorang figur yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Abna'i tolabah al-mutanaimuna bisrihah, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Coba perhatikan dalam tampilan slide yang Ustadz sampaikan. Coba kita latihan soal ya, untuk memperdalam materi yang sudah disampaikan dan sudah didiskusikan tadi dalam bentuk materi pilihan, soal pilihan ganda dan isai. Soal latihan pilihan ganda pertama membahas tentang sosok figur seorang Abdul Latif Al-Baghdadi, adalah seorang ahli sejarah Mesir yang dikenal sebagai A. Egyptologram, B. Egypt, C. Egyptologis, kemudian D. Antropolog. Berdasarkan materi yang tadi Ananda pelajari, kira-kira jawabannya ada di jawaban apa? Ya, betul, C. Egyptologis. Berikutnya soal isai tentang Abdul Latif Al-Baghdadi. Sebagai seorang yang cinta dengan ilmu, Abdul Latif Al-Baghdadi sangat tertarik dengan bidang disiplin ilmu apa? Coba diingat-ingat kembali sesuai materi yang sudah disampaikan. Iya, betul jawabannya, filsafat ilmu dan kedokteran. Soal isai yang kedua, sebutkan 2 karya dalam bidang kesehatan. Ya, ada 2 karya dalam kitabnya yang ditulis oleh Al-Baghdadi. Yang pertama adalah Mukhtarat fi At-Tib dan At-Tib min Al-Kitab As-Sunnah. Berikutnya kita belajar memperdalam lagi tentang Fakhruddin Ar-Razi ya. Karya kitabnya dalam bidang tafsir adalah A. Mafatihul Ghaib, B. Asrarut Tanzil wa Anwarut Ta'wil, C. Jawaban A dan B keduanya benar, D. Jawaban A dan B keduanya salah. Coba diingat-ingat kembali, kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Iya, benar, C. Jawaban A dan B keduanya benar. Jadi karyanya adalah Mafatihul Ghaib dan Asrarut Tanzil wa Anwarut Ta'wil. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Berikutnya soal berbentuk isai. Pertanyaan tentang Fakhruddin Ar-Razi. Siapakah sosok ulama masa Ayyubiyah yang tulisannya tersebar luas di dunia belahan barat hingga timur? Benar, jawabannya Fakhruddin Ar-Razi. Soal yang kedua dari model isai, siapakah gurunya Fakhruddin Ar-Razi? Imam Diyauddin. Ya, benar sekali jawaban Ananda semuanya. Alhamdulillah, diskusi sudah dilaksanakan, presentasi sudah dilaksanakan, kemudian pertanyaan juga sudah untuk menguatkan materi yang dipelajari sudah Ustadz sampaikan. Maka informasi-informasi yang Ustadz berikan kali ini adalah silahkan materi-materi lengkapnya tadi bisa diakses, dibaca di buku paket SKI kelas 2. Berikutnya silahkan dibaca materi tentang Abdul Latif Al-Baghdadi dan Fakhruddin Ar-Razi. Lalu tugasnya silahkan kalian temukan perannya Abdul Latif Al-Baghdadi dan Fakhruddin Ar-Razi dalam memajukan peradaban Islam masa dinasti Ayyubiyah. Juga ada tugas satu lagi, silahkan buat peta konsep di dalam buku tulis yang menggambarkan peran Abdul Latif Al-Baghdadi dan Fakhruddin Ar-Razi dalam memajukan peradaban Islam masa dinasti Ayyubiyah. Silahkan nanti dikerjakan dan insya Allah akan dikoreksi dalam pertemuan depan. Tayyib, alhamdulillah, intahaina darsana fi hadhil hissah
Walhamdulillah laqad syarahtu anil ulama indama daulah ayyubiyah. Ana arjukum bi an taqra'u hadhil maddah bi ahsani ma yumkin wa an tu'addu wadifatakum bi ahsani wa ma yumkin. Fa insyaallah biidnillah saufattis fil usbu' al-ati inda hadat daras wa nahtatim jama'atan hadat daras bi qiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Natamanna liqa fi yaumil qadim insyaallah biidnillah. Astaghfikum min jami'il khata'at awil ghaladat wa masumiyal insanu insanan illa linisyanihi wa masumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi wa masumiyal malu malan illa limuyulin nasi ilaihi. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.